kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu sistem politik di Indonesia. 1. Hakikat sistem politik. Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang bersama yang harmonis. Kesimpulan dalam sistem politik: 1. Lembaga negara dan hubungan antar lembaga. 2. Memiliki fungsi integrasi dan adaptasi. 3. Sebuah mekanisme fungsi dan peranan dalam struktur politik. 4. Variabel yang sangat berpengaruh, yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijakan, dan budaya politik. 2. Sistem politik Indonesia. Pengertian sistem politik Indonesia yaitu sistem politik yang dianut oleh bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai budaya secara turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia. B. Sendi-sendi pokok sistem politik di Indonesia. Isi dan mekanisme sistem politik demokrasi Indonesia dirumuskan dalam batang tubuh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD. Sendi-sendi pokok dari sistem politik di Indonesia: 1. Ide kedaulatan rakyat. 2. Negara berdasar atas hukum. 3. Berbentuk republik. 4. Pemerintah berdasarkan konstitusi. 5. Pemerintahan yang bertanggung jawab. 6. Sistem perwakilan. 7. Sistem pemerintahan presidensial. B. Suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. 1. Suprastruktur sistem politik Indonesia dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia, suprastruktur politik bertumbuh pada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum di dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu sebagai berikut: A. Kekuasaan eksekutif. B. Kekuasaan legislatif. C. Kekuasaan yudikatif. 2. Infrastruktur sistem politik di Indonesia merupakan kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang terbagi dan bergerak di tingkat masyarakat itu sendiri. A. Partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk suatu wadah organisasi terdapat berbagai definisi dari pakar tentang partai politik. 1. Charles J. Price menyatakan partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil. 2. Sigmund Neumann menyatakan partai politik adalah organisasi dari aktivis yang ingin menguasai kekuasaan. 3. Giovanni Sartoni menyatakan partai politik adalah kelompok yang mengikuti pemilu. Terdapat setidaknya 4 fungsi partai politik. 1. Sarana komunikasi, mengumpulkan berbagai aspirasi dan pendapat dari berbagai pihak. Setelah itu partai politik dapat merumuskan menjadi isu kebijakan. 2. Sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomenal politik. 3. Sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan seleksi, terutama dengan kepemimpinan baik partai maupun kepemimpinan nasional lebih luas dengan memiliki kader yang berkualitas. 4. Sarana pengatur konflik. Partai politik berfungsi membantu mengatasi potensi konflik di masyarakat baik dari segi etnis, sosial, ekonomi maupun agama. B. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan interest group adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Mereka mengartikulasi kepentingan tersebut dengan menggabungkan diri dalam kelompok. Kelompok kepentingan memiliki tujuan memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga politik untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan atau keputusan yang merugikan kelompoknya. Kelompok kepentingan memiliki orientasi yang lebih sempit dibanding partai politik. Menurut Gabriela Almond terdapat 4 tipe kelompok kepentingan, yaitu 1. Menurut Gabriela Almond terdapat 4 tipe kelompok kepentingan, yaitu 1. Anomy interest, yaitu institutional interest, yaitu kelompok format yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, dan fungsi. 4. Association interest, yaitu kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggota. C. Kelompok penekan merupakan kelompok orang yang tergabung dalam lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas melakukan tekanan kepada pemerintah yang berkuasa agar keinginan dapat diakomodasi. Media massa berfungsi sebagai kelompok kepentingan yang memiliki tugas untuk menyampaikan sesuatu pada pihak khalayak.
kelompok pers atau media massa dapat menjadi kelompok penekan bagi pemerintah. Oleh karena itu, orientasi kelompok penekan lebih bersifat dari bawah ke atas. D. Media komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan gambaran proses penyampaian informasi politik. Persetujuan antara lain mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyimpangan atau penyelewengan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pers atau media massa sebagai media komunikasi politik diharapkan mampu menjadi penyampaian informasi, berita yang tidak memihak. Tokoh politik. Berdasarkan KBBI, tokoh adalah seorang yang menjadi pusat perhatian. Politik sendiri merupakan sebuah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamik politik dan sedang berlangsung. Seorang dianggap sebagai tokoh politik dalam suatu negara apabila menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif, apabila seseorang berada dalam lembaga yudikatif. C. Pengambilan keputusan dalam sistem politik Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara merupakan hasil musyawarah para pendiri negara, the founding fathers, kita dari suku, agama, ras, dan golongan politik dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda seperti yang terlihat pada sidang-sidang BPU, PKI, dan BPKI. Musyawarah itu dilaksanakan dalam suasana terbuka, hangat, kritis, tetapi tetap dikendalikan oleh rasa tanggung jawab untuk mencari kebenaran bersama sehingga mencapai keputusan bersama. Motivasi dari para pendiri negara mendorong agar bangsa kita mempraktikkan konsep atau mengamalkan nilai musyawarah mufakat yang terdapat dalam sila keempat dari Pancasila. Rumusan sila keempat ini secara jelas menunjukkan negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Hal ini dapat dipahami dari definisi kerakyatan yang dikemukakan Notonegoro dalam Mudyarto 2004. Kerakyatan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kebebasan dan kekuasaan rakyat sebagai pendukung kekuasaan dan pendukung kepentingan fungsional dalam lapangan kenegaraan atas dasar Tritunggal, negara dari rakyat, bagi rakyat, dan oleh rakyat. D. Partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. 1. Pengertian dan ciri-ciri partisipasi politik merupakan bagian dari budaya politik karena keberadaan berbagai struktur politik di masyarakat. Definisi partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo adalah seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain menjadi anggota parlemen dan menjadi anggota partai. Menurut Almon Subakti, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta menentukan pemimpin pemerintahan. Surbakti menyatakan bahwa ciri-ciri partisipasi politik adalah sebagai berikut. 1. A. Kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang didapat. B. Kegiatan yang dilakukan dan diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah. C. Kegiatan yang berhasil efektif ataupun yang tidak efektif. D. Kegiatan mempengaruhi pemerintah secara langsung ataupun secara tidak langsung. E. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur konvensional dan tidak kekerasan konvensional, seperti ikut memperdalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka melalui surat. 2. Bentuk dan jenis partisipasi politik. Bentuk dan jenis partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibedakan atas kegiatan politik beberapa konvensional dan non-konvensional. A. Konvensional yang mencakup hal berikut. 1. Pemberian suara, voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. 5. Komunikasi individu dengan pejabat politik administratif. B. Non-konvensional yang mencakup hal berikut. 1. Pengajuan petisi. 2. Berdemonstrasi. 3. Konfirmasi. 4. Mogok. 5. Tindak keras politik terhadap harta benda. 5. Tindak kekerasan terhadap pembunuhan, perang, dan revolusi, gerakan revolusi. Berdasarkan kerangka Warus dan Althoff, bentuk dan
tipe 2015 sebagai berikut. A. Menduduki jabatan politik atau administrasi. B. Mencari jabatan politik atau administrasi. C. Keanggotaan suatu organisasi politik. D. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik. E. Keanggotaan aktif suatu organisasi suatu politik. F. Keanggotaan pasif suatu organisasi semua politik. G. Partisipasi dapat dalam rapat umum. H. Ikut serta dalam diskusi politik, informasi minat umum. I. Voting atau pemberian suara. J. Apati total. Berbagai studi mengenai partisipasi politik merupakan menggunakan berbagai klasifikasi yang berbeda-beda. A. Kegiatan pemilihan yang melalui pemberian suara, pemberian sumbangan kampanye. B. Lobbying yang mencari upaya-upaya baik perorangan maupun kelompok untuk melindungi pejabat-pejabat. C. Kegiatan organisasi, yaitu kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi. D. Mencari koneksi, yaitu tindakan perorangan yang ditunjukkan kepada pejabat-pejabat. Jika dilihat dari pelaku, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi A. Partisipasi individu, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh perorang suatu individual. B. Partisipasi kolektif, yaitu kegiatan politik yang dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksudkan untuk memengaruhi penguasaan. Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat berdasarkan tipe. A. Masyarakat primitif. Partisipasi politik pada masyarakat ini cenderung tinggi dan mungkin sulit untuk dibedakan dengan kegiatan lain. B. Masyarakat berkembang. Partisipasi dalam masyarakat ini beberapa bentuknya cenderung sangat tinggi dan sebagian yang lain cenderung sangat rendah. C. Masyarakat totaliter. Karakteristik paling penting dari masyarakat totaliter adalah mereka berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada semua tingkatan. Kualifikasi partisipasi yang baik. A. Partisipasi positif. Partisipasi yang mendukung kelancaran usaha bersama. B. Partisipasi kreatif adalah keterlibatan yang berdaya cipta. C. Partisipasi realistis berarti keikutsertaan dengan memperhitungkan kenyataan. D. Partisipasi kritis korektif berarti keterlibatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu bentuk kegiatan. 3. Tujuan partisipasi politik. 1. Partisipasi politik memberikan rakyat warga negara kesempatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, mengontrol pemerintah yang terpilih, menjadi alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau grup. 2. Partisipasi politik juga menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara. 3. Membantu meringankan beban pemerintah. 4. Partisipasi digunakan untuk mengintimidasi rezim kebijakan rezim tersebut. 4. Tingkatan partisipasi politik. Kriteria pertama adalah ruang lingkup atau proporsi suatu kategori warga negara. Kriteria kedua adalah intensitasnya atau ukuran, waktu, dan arti penting kegiatan khusus. Dapat disimpulkan bahwa semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah atau semakin kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup, intensitas partisipasinya semakin tinggi. 5. Perwujudan partisipasi politik. 1. Bidang politik. Aktif ikut memilih dalam pemilihan umum, berada dalam lembaga politik, melakukan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat. B. Bidang ekonomi, menciptakan sektor-sektor ekonomi produktif, menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kesadaran membayar pajak secara teratur. C. Bidang sosial budaya, menunjukkan prestasi belajar yang tinggi, menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, profesional dalam bidang pekerja. D. Bidang hankam, bela negara dalam arti luas, senantiasa memelihara ketertiban keamanan, menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.